Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau saat umur 4 tahun terkena satu penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau ini buta. Namun walaupun beliau tidak memiliki mata yang zahir, beliau memiliki mata batin yang sangat dahsyat dan tidak mengurangi semangat beliau untuk menuntut ilmu. Kecerdasan beliau luar biasa, bahkan ibadah beliau itu sangat tekun dari masih kecil. Kalau habis ngaji, masih anak-anak, habis ngaji kemudian sholat duha, beliau keliling itu ke masjid-masjid, sejumlah masjid di Tarim. Beliau sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Masih kecil, masih anak-anak. Sampai-sampai beliau tuh kalau takut ngantuk tertidur, beliau ikat itu badannya dengan tali di ujung sana sampai di ujung, supaya dia sholatnya nggak jatuh, nggak jatuh. Begitulah Habib Abdullah bin Alwi. Jadi kalau ibadahnya udah kelihatan. Kalau lagi baca Quran, tidak jarang beliau itu menghayati sampai beliau nangis sejadi-jadinya. Sehingga sahabat-sahabat beliau yang masih kecil sudah memprediksi bahwasannya beliau ini adalah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Kenapa? Beliau dari kecil itu sudah cinta dengan ibadah, sudah cinta dengan Al-Quran. Dan beliau saat beliau lahir meninggal, ada kejadian peristiwa besar, termasuk Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, putra dari Syekh Abu Bakar bin Salim, meninggal dunia. Saat beliau masih anak-anak, setelah beliau terkena penyakit yang menyebabkan matanya itu menjadi buta, sang ibu membawa putranya ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk apa? Untuk berziarah. Ziarah kepada siapa? Kepada Qutbul Malak Al-Idrus Kabir, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Saat berziarah, ibunda beliau meminta dengan kebesarannya Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, curhat deh di situ. Dia mohon kepada Allah agar putra beliau ini dijadikan atau mendapatkan asrar, mendapatkan madad, mendapatkan barokah, mendapatkan wilayah magam yang tidak lain adalah magamnya Al-Imam Al-Idrus Kabir Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Dan ternyata doanya seorang ibu. Jadi ibunya ini nggak pesimis, mentang-mentang anaknya ini udah nggak bisa melihat. Beliau bahkan doain ini anak, bawa ziarah kepada para wali-wali, dan hal itu Allah Ta'ala kabulkan. Sehingga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mendapatkan magamnya Al-Idrus, magamnya Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Dahsyat luar biasa. Bagaimana nggak dahsyat? Beliau tidak bisa melihat, tapi beliau bisa ngarang kitab-kitab ini. Emang ngarang kitab gampang ente? Hah? Yang matanya normal aja belum tentu bisa ngarang kitab. Yang matanya normal, yang alim-alim aja bisa ngarang kitab ya, sebagus, seindah kalimat-kalimatnya yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di antaranya Nasihat Dunia, Dakwatut Tammah, dan lain-lain sebagainya.
Ini banyak karangan-karangan beliau dalam kondisi tidak melihat. Itulah namanya karomah. Karomah. Beliau punya murid namanya Habib Ahmad bin Zain. Habib Abdullah ini wali kutub. Wali konon beliau itu mendapatkan kewaliannya itu, gutbiyahnya itu dari semenjak remaja. Ini Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad semenjak remaja sudah menjadi wali kutub. Diriwayatkan beliau itu memegang gutbiyah itu selama 60 tahun. 60 tahun. Luar biasa. Dan murid beliau yang paling istimewa, murid beliau diantaranya adalah ya seorang wali juga kutub, dan itu mendapatkan ya gutbiyahnya dari sang guru, yaitu Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, sahib Risalatul Jami'ah. Dikisahkan ini sang murid Habib Ahmad bin Zain, dalam hati beliau bertanya-tanya bagaimana sang guru ini bisa mengarang kitab begitu banyak, begitu indah, begitu dahsyat, sedangkan gurunya tidak bisa melihat. Habib Abdullah itu punya maktabah, punya ruangan khusus perpustakaan, dilarang murid-muridnya masuk ke dalamnya. Satu hari Habib Ahmad bin Zain lewat itu perpustakaannya, lewat itu maktabahnya. Ternyata pintunya kebuka sedikit. Ini murid biar buka nggak mau masuk, nggak berani masuk. Kenapa? Tahu gurunya ada di dalam. Dia lihat, dia bisa lihat, penasaran. Dia lihat gurunya sedang duduk bersila seperti lagi zikir. Kemudian dia lihat itu kitab-kitab berterbangan. Kitab berterbangan. Itu pena, itu menulis sendiri. Menulis sendiri. Nggak kuat ini sang murid melihat demikian, pingsan. Nggak taunya gurunya udah bangunin. Loh, begitu bangun, Habib Abdullah tahu. Habib Abdullah kasih isyarat, jangan apa yang kau lihat, jangan pernah engkau ceritakan kepada orang lain selagi aku masih hidup. Selagi aku masih hidup. Ini murid yang baik itu selalu jaga rahasia guru, jaga rahasia guru, apalagi diamanatin. Kenapa? Murid tahu ini gurunya orang hebat, gurunya orang hebat. Gimana nggak hebat?